Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Hikam Mas, yakni terkait dengan konten kita nih ya, yakni hah kok bisa gitu. Yang mana konten ini membahas terkait dengan kasus kriminal atau kasus yang ada di Indonesia tuh bikin kita tuh bereaksi akan kok bisa ini tuh bisa terjadi gitu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas berbeda nih dari biasanya gitu ya. Biasanya kan kita membahas terkait dengan kasus kriminal. Nah, sekarang yang cukup mencengangkan adalah sebenarnya kasus ini sudah cukup lama ya, dari tahun 2022, dan juga dengar-dengar sih katanya difilmkan gitu ya. Mungkin teman-teman juga di sini sudah ada yang tahu apa konten ataupun apa yang akan aku sampaikan gitu. Nah, kali ini aku akan membahas terkait dengan rangkuman cerita dari kasus perselingkuhan antara menantu dan juga seorang ibu dari si perempuan gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa bisa terjadi dan bagaimana awalnya gitu ya? Nah, kita bahas selengkapnya. Jangan lupa buat teman-teman untuk di like, komen, dan juga subscribe di bawah ini untuk berkembang lagi dari konten yang akan kita bahas selanjutnya, seperti itu. Nah, kronologinya diawali dari seorang bernama Teh Norma gitu ya. Teh Norma tuh salah seorang, ya bisa dikatakan pemudi gitu ya, yang berasal dari Serang, Banten, yang memiliki hubungan gitu ya dengan ya seorang lelaki atau seorang cowok gitu. Seorang cowok yang dimana beliau tuh ya menjadi pasangannya gitu ya, seorang ya pacaran gitu ya, berawal dari pacaran terlebih dahulu gitu. Hubungan mereka berdua ya kenal itu dari teman sekolah gitu ya, teman SMP atau SMA nya gitu ya. Nah, teman SMP SMA nya, lalu ya mereka udah mengenal gitu, dan juga sudah memiliki hubungan sekitar udah 5 tahun gitu ya, dimulai dari pacaran sampai dengan menikah gitu. Nah, pada saat ya pacaran seperti biasa lah ya, ya me time bareng, ngabisin ya kegiatan-kegiatan bersama bareng gitu ya. Pada akhirnya dari Teh Normani terdapat kecurigaan kepada pacaran. Nah, kita sebut aja pacaran ini bernama Kang Rozi gitu ya, Kang Rozi gitu. Nah, diawali dari Kang Rozi ini atau dari Teh Normani terdapat kecurigaan kepada Kang Rozi gitu ya. Apa kecurigaannya gitu ya? Kecurigaannya ialah dari Kang Rozi ini bersikap aneh kepada Teh Norma gitu ya, yang ya sangat bikin kayak biasanya kan bersama gitu, tapi belakangan ini kok kayak ada hal yang ditutup-tutupi gitu ya dari si Teh Norma ini gitu ya. Nah, akhirnya dari Teh Norma ini yang mencari tahu sendiri gitu ya, dan pada akhirnya ya memiliki hubungan dengan wanita lain, entah itu melakukan hal apa ya, itu dari Teh Norma sendiri pun nggak tahu gitu ya, kenapa bisa terjadi hal tersebut akan dari si pacara tersebut gitu ya. Kita ya awalnya sini dari Teh Norma tuh masih ya berstatus pacaran biasa ya, belum menjadi suami gitu ya. Nah, pada akhirnya mungkin karena memang Teh Norma ini ya masih memaafkan gitu ya, memberikan kesempatan ya kedua kalinya, ya udah, dan juga akan berjanji gitu untuk memaafkan, untuk tidak mengulangi kembali gitu ya. Akhirnya memaafkanlah dari Teh Norma ini
perbuatan dari si Kang Rozi ini gitu. Nah, oke, seiring berjalannya waktu seperti biasa gitu ya, berjalan waktu, hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik, ya berjalan seperti normal, seperti sedia kala gitu ya, normal biasa. Nah, setelah itu ada kecurigaan kembali kepada si Kang Rozi ini gitu ya. Apa kecurigaannya gitu ya, yang bikin aneh adalah yakni si Kang Rozi ini ya memiliki ketertarikan gitu ya dengan si ibunya ini. Entah mungkin karena memang akan ada hal yang memantiknya, jadi tertarik kepada seorang ibunya sendiri dari Tenorma gitu ya. Ya pada akhirnya ya mencari tahu gitu ya, mencari tahu dari Tenorma sendiri, yang dimana tuh menggunakan chat di WhatsApp gitu ya, atau dipesan di WhatsApp. Nah, diawali dari Tenorma ini ya meminta atau meminjamkan untuk hotspot handphonenya gitu, handphone dari si Kang Rozi ini. Dibawalah handphone tersebut dari Kang Rozi ini ke ya WC atau ke kamar mandi gitu ya. Nah, ke kamar mandi dilihat dan dicek bahwasannya benar benar bahwasannya kecurigaan yang Tenorma feeling itu benar terjadi, yakni dari isi chat pesan atau chat WA WhatsApp tersebut ialah yaitu mengarah ke hal-hal yang seperti itu gitu ya. Entah itu dimulai dari si Kang Rozi ini yang mulai tertarik dengan si ibunya Tenorma, atau sebaliknya gitu ya. Nah, ya bukti chatnya tuh ya mengarah kepada untuk melakukan hal-hal ya hubungan seksual seperti itu gitu ya. Dimulai dari chat biasa, lalu nanti ya ada video call dan lain sebagainya gitu ya. Nah, udah seperti itu, dan pada akhirnya tuh dari Tenorma tuh mau menyampaikan gitu ya, langsung mengadu kepada adik dari seorang Kang Rozi ini bahwa nih kakakmu atau kakak lu tuh bersikap seperti ini kepada ibu saya sendiri gitu. Yang pada akhirnya ya karena mungkin kurang ada bukti yang cukup, ya pada akhirnya nggak ditolak gitu ya, atau nggak mau untuk dilanjutkan pencariannya dari si Kang atau dari si adiknya tersebut, dari Kang Rozi ini gitu. Nah, setelah beberapa waktu ya bingung dong ke siapa lagi gitu ya. Ya akhirnya dari si Tenorma ini ya udah akhirnya ngadulah ke si ayah merupakan suami lah ya sebutannya, suami dari si ibunya Tenorma, atau kita sebut namanya Ibu Rihana gitu ya, Ibu Rihana. Nah, Ibu Rihana tuh ya suami dari Ibu Rihana. Ibu Rihana merupakan Ibu Rihana merupakan istri dari suami dari ayahnya si Tenorma tersebut gitu ya. Jadi belibet gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ya akhirnya udah kayak ya awalnya tuh ya seperti biasa, kayak masa sih itu terjadi gitu ya. Dan akhirnya Tenorma ya ngasih bukti chat tersebut gitu, bukti chat. Dan ya pada bulan suci Ramadan di tahun 2022 gitu ya, pada bulan suci Ramadan pada tahun 2022 ya ketahuanlah hal tersebut, yang pada akhirnya tuh ya dikumpulkan, yang terdiri dari ada ya tadi Tenorma, terus juga ada si Kang Rozi, terus juga ada ya ayahnya Tenorma, terus juga ada si Ibu Rihana tadi, berempat gitu ya di sidang di sana. Bener gak melakukan hal tersebut? Karena yang gak enak dong kalau misalkan itu menjadi hal publik
diketahui oleh tetangga atau ya saudara kanan kirinya, pasti nggak merasa kayak ya nggak enak dong, kenapa bisa terjadi hal tersebut gitu ya. Ya akhirnya ya udah pada bulan suci Ramadan gitu, pada orang-orang tarawih, tapi ke orang empat ini ya udah disidang gitu ya, bener nggak melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Dan awalnya memang yang nggak mengaku ya, ya siapa gitu ya yang ngaku melakukan hal yang seperti itu, laki-laki dan juga seorang ibu dari si menantu atau ibu dari Teh Norma gitu ya. Awalnya ya nggak ngaku, terus akhirnya di ini dong ya, seperti diancam gitu sama ayah dari Teh Norma ini. Ya pada akhirnya ketika udah diancam oleh ayah dari Teh Norma ini, ya seiring berjalan waktu akhirnya ya mengaku gitu ya bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang hilaf dilakukan oleh si Kang Rozi ini. Tapi oleh ibu dari Teh Norma atau ibu Rihana itu ya tidak mengakui bahwa itu terjadi pada dirinya gitu ya. Ya udah setelah itu berjanji untuk tidak melakukan lagi gitu ya dari si Kang Rozi ini, dan kayak meminta untuk yang enggak diceraikan atau enggak diinikan ya, enggak diputus hubungan istilahnya gitu ya dengan si Teh Norma ini gitu. Nah udah seperti itu ya terjadi. Nah ini tuh kejadiannya pada saat Teh Norma ini masih berpacaran gitu ya dengan si Kang Rozi gitu. Jadi belum ada status suami istri atau menikah gitu. Ya akhirnya kayak ya dari Teh Norma ini ya udah beranggapan bahwa ya udah mungkin akan berubah kembali dari sifat Kang Rozi ini, karena ya kita sebagai manusia gitu ya akan memaafkan kejadian yang membuat orang ini belajar gitu akan pengalamannya gitu. Ya udah memaafkan mungkin karena memang masih ada rasa cinta, ada rasa suka, ada rasa ya masih ingin memiliki, karena teman lama masa sih bisa melakukan hal tersebut kepada ibunya sendiri gitu, ibu dari Teh Norma gitu ya. Ya udah ya berjalan seperti biasa. Sebenarnya dari ayah dari si Teh Norma ini ya udah untuk meminta untuk putus hubungan gitu ya sama si Kang Rozi ini, tapi ya Teh Norma sendirilah yang masih mempertahankan hubungan tersebut gitu. Ya udah berjalan normal seperti sedia kala kembali, dan pada akhirnya di beberapa bulan setelahnya menikah gitu ya, dengan si Kang Rozi ini. Ya awal pernikahan masih berjalan normal seperti biasa gitu ya, yang dimana memiliki usaha gitu ya. Usaha tuh ya kayak warung gitu lah ya. Nah entah itu lupa aku, kayak warung biasa gitu ya, warung kayak ini warung biasa kayak di pinggir-pinggir rumah gitu ya, atau di pinggir jalan gitu warung. Terus ya seperti biasa berjalan seperti normal, Teh Norma dengan kerjaannya, terus juga ayah dari Teh Norma ini dengan kerjaannya juga. Lalu ya tersisa lah dua orang ini, yakni Teh Ibu Rihana dan juga dari Kang Rozi ini gitu ya. Nah awalnya memang dari Teh Norma ini ya udah meminta untuk pindah mengontrak gitu ya, mengontrak aja lah, takutnya kejadian lagi antara ibu dan juga si Kang Rozi ini. Kayak ya udah yuk ngontrak aja lah, biar itu biar nggak terjadi kembali ya, dengan maksud seperti itu ya, maksudnya biar lebih mandiri juga mungkin gitu ya, maksudnya dari teh Norma ini gitu ya, mau lebih mandiri lagi. Nah
lebih mandiri lagi. Sementara alasannya ya agar tidak terjadi lagi gitu ya hal yang serupa pada dirinya dan juga suami serta ibunya sendiri gitu ya. Ngontrak ya udah ngontrak biasa. Nah, lalu dari ya berjalan seperti biasa. Lalu pada saat beberapa bulan, hari, waktu, jam, menit kemudian ada kecurigaan dari beberapa warga, saudara, dan yang ada di sekelilingnya gitu ya. Nah, kecurigaannya apa gitu ya? Oke, terdapat kecurigaan pada salah satu warga yang ada di sana gitu ya, yang dimana ya tentunya mau disampaikan secara langsung, yang langsung divideokan atau difoto untuk disampaikan kepada si Teh Norma ini gitu ya, disampaikan gitu. Dan ketika dicek ya mungkin karena memang panik dan juga karena takut dilihat oleh kedua orang tersebut, dari Kang Rozi dan juga Teh dan juga dari Ibu Rihana ini, ya dari salah satu warga tersebut akhirnya jatuh gitu ya handphonenya, dan juga ya karena panik gitu ya mungkin langsung kabur aja gitu dari warga tersebut gitu. Dan ya akhirnya gak ada bukti dong untuk menyampaikan kepada si Teh Norma ini gitu ya, dari si warga, salah satu warga yang telah menciduk gitu. Dan ya udah, ya hari demi hari berjalan seperti biasa. Dan pada hari berikutnya gitu ya, terdapat kecurigaan lagi, kok kedua orang ini dari si Ibu Rihana ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah dari Kang Rozi dan juga Teh Norma ini gitu ya. Wah, ada apa nih? Wah, ada apa nih? Wah, ada apa nih? Kok tiba-tiba ya kedua atau dari Ibu Rihana nih masuk ke dalam rumahnya Teh Norma gitu ya. Ini ada satu orang yang lihat gitu, dan pada akhirnya ya udah digerebek lah rumah tersebut gitu ya, digerebek yang pada kala itu atau pada saat itu memang gitu ya, pada saat itu memang dari Teh Normani sedang bekerja di rumah tadi ya, di rumah dari ya tante dan juga omnya sendiri gitu. Jadi ya nggak ada yang tahu karena memang cepat-cepat buru-buru untuk warungnya ditutup gitu ya. Dan pasti ada kecurigaan lah ya, kok di siang-siang atau sore-sore ini udah tutup aja ya warungnya. Wah, terus tiba-tiba ada salah satu warga yang melihat dari Ibu Rihana nih tiba-tiba pergi, tiba-tiba berjalan ke rumah ibu atau berjalan ke rumah Teh Norma atau si Kang Rozi ini gitu. Nah, ya pasti aku sendiri yang melihat sebagai warga pasti curiga dong, wah ada apa nih, kok tiba-tiba masuk ya ke dalam, wah ada apa nih tiba-tiba ya si Ibu Rihana nih masuk ke dalam rumah dari Kang Rozi, padahal posisinya dari Teh Norma sendiri pun nggak ada di sana gitu ya. Dan mungkin dari warga pun udah mengetahui kalau biasanya dari si ya Teh Norma ini kebiasaannya memang bekerja sehari-harinya kayak gitu, kerja lalu ya digerebek lah sama warga gitu ya, baik dari RT, RW, perangkat yang ada di sana maupun dari pemuda yang di sana, digerebek lah rumah tersebut. Dan pada akhirnya ya benar ya kejadian itu terjadi gitu, yang dimana ya mungkin setelah atau mau melakukan hal tersebut ya, atau bersetubuh antara ibu dan juga menantu tersebut, dari si Kang Rozi dan juga dari si Ibu Rihana ini melakukan hal yang seperti itu ya teman-teman. Dan ya posisinya dari Kang Rozi ini lagi berjalan ke WC, entah ya itu lagi berjalan ke WC, entah itu mau buang ya BAB atau ya membersihkan dari setelah melakukan hal tersebut lah, kita kan yang tahu lah ya sedang apa gitu ya ke WC gitu. Nah, dan posisi Ibu Rihana nih atasnya itu tidak memakai busana dan juga bawahnya hanya menggunakan celana dalam gitu ya. Ya ketahuan lah sama warga dan juga udah pakai pakaiannya gitu. Dan
yaitu dari Ibu Riana nih ya tidak mengakui dan hanya beralasan, hanya menyampaikan itu sekedar untuk main aja, sekedar untuk ngadem sebutannya gitu ya, karena mungkin capek habis dari warung gitu. Udahlah gak apa-apa, orang lagi capek, enggak kok, enggak melakukan apa-apa, cuman gini aja kok, cuman main, enggak gitu ya. Akhirnya enggak mengakui atas perbuatannya tersebut gitu. Nah, posisinya dari Kang Rozi ternyata yang bikin kita kok bisa, yakni kabur gitu ya. Kabur melalui dari si WC atau kamar mandi tadi ya. Mungkin teman-teman juga tadi yang udah aku sampaikan, kabur dari WC tersebut dan ya tidak terlihat gitu ya, dan tidak ada yang menghindari atau apa ya namanya sebutannya, mencegat gitu ya, mencegat dari si Kang Rozi ini untuk kabur ke sana atau ke mana gitu ya. Dan pada saat itu tiba-tiba posisinya dari Teh Normani ditelepon gitu ya. Telepon lah pada saat bekerja sama adiknya sendiri gitu ya. Telepon, cepat buru pulang. Awalnya tuh tidak ditelepon dulu ya, awalnya di chat dulu dan langsung telepon lah ya. Nah tapi mungkin karena memang lagi sibuk kerja dan juga tidak terbiasa mengangkat telepon gitu ya, dan di chat aja dan meminta untuk ditelepon atau di chat, ada apa, terus di VN lah atau di voice note gitu ya. Biasanya kan di WA kan suka ada ya, di VN, di voice note, udah buru pulang ke sini, ini ada kejadian besar apa dan pada akhirnya tahu lah dari Norma ini. Dan awal denial gitu ya, awal denial, tidak ya, enggak mungkin ini terjadi lagi. Dia udah mengakui kesalahannya, udah misalnya mau memaafkan lah ya dari kejadian sebelumnya dari Norma ini gitu ya. Dan disuruh pulang lah sama Norma si Kang Rozi ini. Ternyata awalnya beralasan lagi bekerja, tapi setelah istilahnya dipojokin, setelah dipojokin, dikasih tahu ya, terbukti bahwasanya lagi libur gitu ya. Dan akhirnya Tenormani ya ini ya, istilahnya tuh coba cek ke ya karyawan ada di sana, karyawan ada di tempat bekerja dari si Kang Rozi ini ya. Berdasarkan dari informasi yang disampaikan dari karyawan tersebut ya, menyampaikan jam 1 tuh si Kang Rozi ini emang lagi izin gitu ya, izin karena sakit atau izin karena pergi gitu ya. Dan setelah dipojokin gitu ya, setelah dipojokin oleh si Norma ini ya, akhirnya mengakui bahwasanya lagi ada di rumah temannya untuk mungkin berlindung gitu ya, untuk kayak kaget mungkin karena dicurigai oleh beberapa orang yang di sana, baik kepada pemuda dan juga perangkat yang di sana, baik RT RW-nya gitu ya. Dan akhirnya setelah suruh pulang, udah pulang buru, ini bereskan, ini kamu sebagai laki-laki bagaimana sih gitu ya, istilahnya kayak ngomel-ngomel lah ya, marah-marah ke dari si teman ini, marah-marah ke si Kang Rozi ini gitu. Nah marah lah akhirnya, marah-marah dan akhirnya pulang. Dan selanjutnya adalah dihakimi oleh ya tadi si beberapa orang sebenarnya di sana, baik dari pemuda, baik bentar ya, lama juga motoran. Nah akhirnya dihakimi oleh si pemuda di sana, perangkat di sana, dan juga dari ya tadi ayah Roza, kita sebutnya ayah Roza, juga dari Norma, ada Kang Rozi juga, sama Ibu Riana, dan juga beberapa pemuda serta perangkat yang di sana gitu ya. Dan ya akhirnya setelah dipojoki, setelah dihakimi, akhirnya mengakui bahwasanya itu terjadi gitu ya. Dan sebenarnya pada saat dipergoki juga oleh para warga, Ibu Riana ini hanya beralasan seperti itu ya tadi, hanya ngadem gitu ya. Dan hanya Kang Rozi aja yang mengakui kesalahannya bahwa itu memang terjadi, dilakukan. Dan pada akhirnya dilaporkan lah ya kejadian tersebut kepada polisi. Dan ya setelah berjalan waktu, dari keduanya ini mendapatkan hukuman
selama hukuman dijerat dengan pasal undang-undang gitu ya, dengan hukuman atau dikasih hukuman sekitar 8 sampai dengan 9 bulan dan resmi bercerai gitu ya. Akhirnya kedua orang ini dari Ayah Rozak dan Teh Norma ini ya memutuskan untuk udah cerai aja lah dari dua orang ini gitu ya. Karena ya pasti ada rasa sakit hati, pasti ada rasa untuk kayak udah terciduk sebelumnya, terjadi hal yang seperti ini lagi, ya udah nggak ada kata maaf untuk selanjutnya, ya udah putus hubungan dan juga entah itu dihempas gitu ya di kehidupan dari kedua orang ini, baik dari Ayah Rozak dan juga dari Teh Norma ini gitu ya. Ya udah resmi bercerai dan si Kang Rozi dan juga Ibu Riana ini mendapatkan hukuman yang setimpal gitu ya dari apa yang telah diperbuat oleh keduanya. Pasti alasan dari orang-orang yang curiga ini untuk bersikap baik gitu ya, untuk kayak ngasih bukti kepada Teh Norma bahwa perlakuan atau ya perbuatan dari kedua orang ini memang sedikit curiga dan ingin ngasih tahu gitu ya. Tapi sebenarnya yang mungkin warga nggak tahu ya, memang bukan mungkin ya, tapi memang udah pernah kejadian sebelumnya yang pada saat itu di bulan suci Ramadan gitu ya, pada saat malam tarawih gitu, dan ya udah kejadian yang serupa itu terjadi dan katanya beralasan untuk tidak mengulangi kembali, tapi ya pada kenyataannya seperti itu gitu ya, terjadi kembali yang sampai digerebek dengan para warga. Mungkin gini ya teman-teman, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita tidak diketahui oleh seseorang melakukan kesalahan, hal yang di luar dari kendali kita, suatu saat nanti, entah nanti kapan, akan ada waktunya kita apes gitu ya, akan ada saatnya kita apes akan kesalahan kita buat. Nah makanya buat teman-teman yang mungkin lagi ada melakukan hal yang buruk gitu ya, ya cobalah untuk sadar, cobalah untuk kayak bahwa kejadian itu hal yang salah, bahwa kejadian itu adalah hal yang ya bukan di luar nalar kembali gitu ya. Dan yang juga buat teman-teman gitu ya, semoga mendapatkan banyak pelajaran itu ya senantiasa untuk selalu menjaga keluarga, suami, istri, adik, kakak, abang, adik, dan sekeliling kita gitu ya, di lingkungan sosial kita masing-masing gitu ya. Dan terbukti bahwasanya lingkungan dari rumah dari Teh Norma ini ya bersikap peduli gitu ya akan hal yang menaruh kecurigaan pada kedua orang tersebut gitu ya. Bahkan ada ya di zaman sekarang pun yang tinggal di komplek atau di ya yang lingkungan itu tertutup, tidak ada saling interaksi sesama orang, pasti itu malah yang bikin curiga ya. Maksudnya itu malah ya tidak ada komunikasi, maksudnya tidak saling peduli antar satu dan yang lain, antara para tetangga atau para saudara di sana gitu ya, seperti itu.